Selamat malam Mas Tigor. Selamat malam Pak Bro. Gimana? Kemarin kan kita Yes. sempat unggah videonya jenengan yang lumayan banyak Komen. banyak komentar. Banyak komentar Terlepas itu sekali. komentar baik ataupun buruk, kita ambil hikmahnya saja. Siap. Jadi gini Mas Tigor, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang mungkin itu hanya kan ada pertanyaan yang hanya ngetes, Iya, hanya iya. guyon dan lain-lain. Monggo ditanggapi Mas Tigor terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau dari saya pribadi semua pertanyaan, entah itu pertanyaan baginya positif atau negatif, saya anggap semuanya positif. Karena apa? Setiap kali ada nyinyiran. Itu sebenarnya saya menganggapnya tidak nyinyiran, tetapi itu adalah motivasi untuk saya pribadi dan untuk masyarakat, terutama untuk Viper Kediri juga. Nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya menganggapnya bukan netizen tapi seluruh keluarga saya, seluruh saudara-saudara saya yang ada di sini. Banyak sekali pertanyaan mulai pertama kali kita syuting. Iya. Belum sempat saya jawab, ada yang japri via WA, ada yang telepon, nanti saya jawab sebagian saja. Iya. Bisa dijawab sekarang. Pertanyaannya saya bacakan sama yang jawab gitu aja ya. Siap. Kayaknya Oke. sudah didata ya pertanyaannya. Sudah saya list. Iya. Jadi ini pertanyaan pertama Mas Tigor tentang kemarin ada yang tanya, Mas tukang sampah desa kira-kira bisa nggak jadi naik derajat? Nah, itu monggo silakan dijawab. Kalau untuk naik derajat siapapun berhak. Karena apa? Sebenarnya Tuhan sendiri menciptakan manusia itu derajatnya paling tinggi daripada makhluk lainnya. Nah, kebanyakan gini, orang-orang berpikiran, kenapa sih kok hidup saya susah terus? Kok hidup saya selalu seperti ini? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, jika orang tuanya punya anak, mendidik anak tersebut sesuai dengan jalan Allah, insya Allah, jika kehidupannya dia sekiranya kurang atau apa atau bagaimana, yang akan mengangkat derajatnya adalah anaknya. Dan sebaliknya, banyak saya teman-teman atau saudara-saudara saya yang curhat, kenapa kok kehidupanku seperti ini terus, bisnisku gagal, apapun itu. Nah, ini ujian kita, terutama bagaimana kita menghadapinya seperti itu. Ini saya tidak menggambarkan untuk siapa saja. Contoh dari saya pribadi. Dari saya pribadi, saya dulu adalah anak orang yang tidak punya, usia kecil, TK sampai saya kelas 3 SMA, itu belum punya rumah, saya masih kontrak, untuk makan pun saja sulit. Tetapi di sini keluarga saya ngambilnya positif semua. Kita semangat, kita tidak pernah hiraukan entah orang tetangga berkata seperti apa. Bahkan di masa-masa itu yang saya ingat, banyak sekali orang mengatakan, oh kamu tidak akan mampu, ya, bulian-bulian. Ada lagi yang berkata, titana nosok Tigor, bakal turunin ngisor buk dan sebagainya. Nah, ketika motivasi itu mulai masuk, saya cuma diam, saya berdoa bagaimana suatu saat nanti saya bisa merubah derajat orang tua saya beda dengan apa yang tetangga-tetangga katakan. Itu sangat sangat nyata di kehidupan saya. Ketika saya sendiri pun kayak berpikir, oh mustahil. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kalau bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan itu nyata, ya sudah, mau apa lagi. Banyak sebenarnya Mas cerita-cerita. Hingga saya dulu lulus SMA itu gini Mas, ini saya tidak menggambarkan siapa, ini saya menggambarkan diri saya sendiri. Saya lulus SMA, kadang saya berpikiran, oh ya, teman-teman saya, anak-anak orang punya, dia lulus SMA, kuliah di sana, tetapi pada saat itu saya berpikir kembali ke keluarga saya. Orang tua saya, bapak saya hanya bengkel as kecil, rumah tidak punya, ibu saya tidak kerja. Kalau saya kuliah, biaya dari mana untuk membiayai itu? Saya diam-diam. Orang tua saya selalu tanya, piye musuk kayak piye? Ibu saya waktu itu bilang, piye le sido kuliah di Indi. Saya bangun tidur, saya menjawab saya, wes aku ora usah kuliah. Saya tidak usah kuliah yang terlalu mahal-mahal. Itu pada saat itu saya belum punya apa-apa. Tetapi di balik semua itu saya berpikir kepada diri saya sendiri. So aku tadi apa ya bakal? Saya mau menjadi apa? Melihat teman saya yang kuliah di Universitas
universitas tinggi, sedangkan saya limpang-kelimping tok. Tetapi Tuhan di situ punya rencana lain. Ketika saya percaya, oh ya nanti saya akan jadi apa, saya tidak tahu. Ternyata Tuhan memberikan mukjizat. Di situ apa yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, Tuhan menjawab. Di tahun 2012 saya lulus SMA. Di tahun 2013 ada problem, saya sama keluarga diusir dari rumah karena kita rumah itu pada saat itu numpang. Dalam waktu seminggu ibu saya itu ribet ya, pontang-panting cari kontrakan dan sebagainya. Di situ ditolong sama saudara juga, sama Bu Dewes, untuk sementara kamu tinggal di sini. Nah, setelah dibalik itu dalam 1 tahun, mukjizat Tuhan menjawab doa-doa saya. Banyak klien-klien saya saat itu jadi anak itu uripe apa Mas yo? Sliver. Saya tidak tahu tujuannya apa. Pada saat itu ada ingat HP BB, semua teman-teman saya pakai BB baru, pakai apa. Pada saat itu saya hanya membeli BB second. Saya beli BB second itu, saya nyalakan, saya tidak tahu itu BB bekas siapa. Begitu saya buka, di situ ada salah satu kontak artis Jawa Timur, Mbak Eni Sagita. Pada saat itu saya tidak tahu, saya pikir oh ini Eni Sagita palsu. Begitu saya simpen terus kontaknya. Pada saat itu kan ada update status. Saya gambar di kertas, saya gambar baju, di komen sama Mbak Eni Sagita. Dipikir saya perusahaan butik atau apa. Loh Mas, ini kok bagus, coba aku bikinkan kostum. Nah, Nah, dengan mendadak Mbak Eni datang ke saya, dan saya pada saat itu ada mukjizat Tuhan. Saya mulai dipercaya untuk membikinkan kostum artis-artis, mulai dari kostum, makeup dan sebagainya. Jadi intinya buat siapa saja, ketika kita dikatakan kamu tidak bisa, ketika banyak orang merendahkan kamu, kuncinya kalau menurut saya pribadi, diamlah. Kamu di situ punya Tuhan, kamu curhat dengan Tuhan, keluh kesahmu katakan ke Tuhan, dan yakin melalui tangan Tuhan akan menjawab. Sama seperti apa yang saya rasakan. Nah, ini yang kenapa kok ada saudara dari Viper bertanya seperti itu. Terus saya menjawabnya, jika ada orang tua yang kehidupannya derajatnya masih di bawah, saya yakin, karena kenapa, saya ini pengalaman pribadi saya. Suatu saat anak Anda yang akan merubah derajat Anda tidak usah takut. Karena apa? Alhamdulillah sekali, di tahun 2012 saya lulus SMA, 2013 saya baru punya rumah. Di situ bapak saya itu kayak orang wis stres lah, wis bingung, kehidupan kok seperti ini terus, dihina-hina orang, dikatakan kamu tidak akan pernah mampu, bahkan disedani. Turun musuk nih Bu. Tapi ternyata Tuhan di situ menjawab semua doa-doa keluarga saya. Saya punya rumah, saya punya butik, dan itu banyak ditolong orang, siapapun yang datang ke tempat saya. Makanya saya berani berbicara, jika jenengan pada saat ini derajatnya di bawah, percayalah dengan tangan Tuhan, kamu akan berubah 180 derajat seperti apa yang saya lakukan saat ini. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi intinya harus positif thinking gitu. Positif, hiraukan orang berkata apa. Jangan hiraukan perkataan orang. Kadang orang kan takut Mas. Takutnya gini, wah aku kok diloni wong, aku bisa enggak ya? Ternyata apa? Ketika saya berpikir, oh koncoku kok bakal sukses, dia kuliah di perguruan tinggi dan sebagainya. Tetapi ketika saya tidak kuliah sama sekali, jelas tidak ada modal, di situ banyak tangan Tuhan bekerja untuk saya, untuk keluarga saya, merubah hidup saya. Bahkan saya ini bingung, saya ingin aku sok jadi apa, saya tidak tahu. Banyak sekali yang tidak bisa yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya rencanakan, tetapi di situ Tuhan punya rencana lain. Contohnya, saya yang tidak punya butik sebelumnya, saya kan bikin butik di rumah, mungkin ada nanti cuplikan gambarnya. Waktu itu saya dihina, oh Tigor tidak akan pernah bisa seperti itu. Tigor nggak akan pernah bisa. Tetapi saya menganggap hinaan ini bukan hinaan, tetapi mereka sayang dengan saya, mereka peduli dengan saya anggap itu cermin bagaimana apa yang dikatakan mereka ini menjadi motivasi saya. Saya bikin baju, saya bikin make up, saya bikin apapun itu, semua jadi saya. Untuk yang terakhir ini, yang paling mukjizat, saya Desember kemarin ada masalah, saya diuji sakit. Tetapi ketika sakit itu saya dapatkan
ada hadiah dari Tuhan. Saya kan sering Thomas bikin apa? Bikin baju penyanyi, saya make up penyanyi. Saya kadang membayangkan, oh enak ya jadi penyanyi, dia bisa berdiri di panggung besar, dia bisa nyanyi seperti ini. Saya pada saat itu membayangkan, saya hanya berdoa, ya Tuhan, kapan saya bisa seperti mereka? Setelah saya sakit di tahun 2019 kemarin, Desember, setelah saya sakit, saya ada tawaran dari salah satu televisi, diajak televisi swasta. Saya diajak lagi sama salah satu label rekaman Jawa Timur. Saya juga sebelumnya tidak pernah nyanyi, saya tidak pernah mengikuti dangdut itu seperti apa. Ternyata ketika saya berusaha, ya Tuhan, saya bisa tidak seperti mereka. Tuhan lagi-lagi menjawab apa yang saya inginkan, dan saya dipercaya sama Mbak Eni Sagita beberapa lagu yang sudah diberikan ke saya. Saya terima kasih sekali buat Mbak Eni Sagita dan keluarga yang telah memberikan wadah buat saya ketika saya dihina orang. Oh, Tigor gak akan pernah bisa nyanyi, Tigor tidak akan pernah bisa seperti mereka. Tetapi ketika Mbak Eni memberikan saya tempat, itulah Tuhan menjawab melalui Mbak Eni dari doa-doa saya. Jadi menurut saya jawaban untuk saudara Viper, jika ada jawaban, ada pertanyaan tukang sampah desa kira-kira bisa nggak naik derajatnya, saya yakin dengan kuasa Tuhan, dengan atas nama Tuhan, dengan mujizat Tuhan, semua bisa dan mungkin. Ya. Terus ini pertanyaan juga ya. Nah, ya, pertanyaan kenapa juga. Ya kalau kehidupan saya dari kecil tidak pernah mulus, di saat mulus dikit langsung drop lagi. Sampai tahun kemarin saya merasakan hidup enak sedikit dan memutuskan untuk menikah. Terus tapi tidak berlangsung lama langsung drop banget. Apa ini? Ke titik terendah. Iya, ke titik terendah. Saya masuk penjara sekarang dan tidak punya apa-apa. Oh, yang mengakibatkan istri dan keluarga saya menjadi terbebani. Nanti ketika saya bebas, saya bingung harus apa karena tidak punya apa-apa lagi. Iya, ini adalah dari salah satu pertanyaan saudara saya, saudara Viper, ketika waktu itu melihat dari video kita ya. Saya dapat telepon, dia menangis, Mas, saya nanti apa yang saya lakukan setelah saya keluar penjara? Saya balik tanya, sebenarnya ada masalah apa? Si saudara saya itu menjawab, gini Mas, saya mulai dari saya kecil hingga saya menikah, kenapa kehidupan saya selalu kacau? Gini Mas, kacau dan tidaknya kehidupan ini tergantung pada diri kita pribadi. Berarti kenapa kok jalan kita itu tidak pernah mulus? Sebenarnya ini Tuhan bukan tidak peduli dengan kita, tidak. Ketika ada orang ada ujian, kenapa di kehidupannya gagal, bisnisnya gagal, apapunnya gagal. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat sayang dan peduli dengan kita. Buktinya apa? Jenengan diuji. Dan saya percaya di balik ujian itu nanti kelak akan ada sesuatu yang beda. Beda dengan orang yang tidak pernah diuji. Orang yang tidak pernah diuji, misalnya ada seseorang dikasih harta warisan sekian ratus juta, mereka tidak pernah mendapatkan prosesnya. Nah, akhirnya apa? Dia di dalam kehidupannya tidak pernah hati-hati. Beda dengan orang yang pernah diuji. Misalnya seperti saudara saya yang pernah telepon saya, sahabat Viper, kenapa kok hidupannya diuji? Karena di situ Anda lebih harus hati-hati lagi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jenengan hari ini sengsara, jenengan hari ini merasa kurang beruntung, jenengan yakin suatu saat ketidakberuntungan itu akan berubah menjadi beruntung. Anda tetap legowo, tetap ikhlas, jangan pernah menyerah, berdoa, karena apa? Kuasa Tuhan semuanya akan tetap bisa terjadi. Walaupun jenengan mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan memungkinkan itu. Jadi kesimpulannya hidup itu nggak boleh pesimis. Iya, nggak boleh pesimis, nggak boleh nyerah. Semua ujian ada batasnya. Terus terkait komentar-komentar yang kurang enak dilihat mata, maksudnya ketikan-ketikan yang mengatakan kalau istilahnya juga menguji kita, itu bagaimana menurut Mas Tigor sendiri? Saya malah berterima kasih karena apa? Manusia kan mudah lengah. Kalau manusia sering dipuji, mereka sering lengah.
mereka tidak akan pernah bisa introspeksi diri. Saya justru berterima kasih, saya tidak menganggap itu gunjingan, saya tidak menganggap itu hinaan. Saya berterima kasih kepada semuanya. Pendapat-pendapat Anda adalah pelajaran bagi saya agar kita semua menjadi lebih baik. Saya doakan juga buat semuanya tanpa terkecuali, jenengan sukses, diberi kesehatan, rezekinya lancar, dipermudah segala urusannya. Yang hari ini sakit, yakinlah besok jenengan akan sembuh. Yang hari ini mungkin perekonomiannya di bawah, jenengan yakin di tangan Tuhan besok jenengan akan naik. Yang hari ini lapar, jangan takut, besok jenengan akan kenyang. Dan percaya setiap jalan, walaupun jenengan tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan untuk Anda. Itu aja pesan dari saya. Jika saya ada salah kata ya mohon maaf. Sementara gitu dulu Mas Tigor. Gitu aja. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.